Ya. Jadi jangan kalau mau nonton bola, nonton aja ya. Jangan berpihak. Berpihak itu capek. Ntar stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu. Biasa aja. Nikmati aja semuanya kan. Menang kalah terus dinikmati. Itu hidup. Wahadainahu najdain. Jangan terjebak di dua. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Ya, bebaskan diri kita dari perbudakan yang dua tadi. Menang kalah. Menang kalah itu dua-duanya memperbudak kita. Yang enak itu ya netral-netral saja. Ya. Oke, baik, kita teruskan. Saya cuman ingin mengimbangi apa yang sedang euforia. Semua harus menang. Jadi saya menyadarkan, ya santai sajalah. Santai. Jadi kalau besok nonton bola biasa aja. Gitu maksud saya. Jadi supaya minum kopi nggak ke hidung, tetap ke mulut. Itu ada tuh. Minum kopi ke hidung katanya karena saking stres. Karena stres ini sudah tersistematik ya, dipimpin, ada pemimpinnya. Ada pemimpin stres. Iya, lihat saja wajahnya kan stres gitu. Banyak yang pemimpin stres. Beban berat sekali. Luar biasa. Udah, kita teruskan lagi. Jadi sekarang ngerti kalau merusak perjanjian tempat kediaman kita pasti yang buruk. Nggak usah saya jelaskan lagi. Udah ngerti kan? Ya udah. 8.400.000 kali pergantian tempat. Mati itu sebenarnya cuma ganti baju saja. Dari baju yang satu ke baju yang lain. Dan mudah-mudahan bajunya lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi sekarang tolong dipahami, kenapa ada orang yang lahir di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang lahir ya di tempat yang tidak layak untuk melahirkan? Kalau kita berpikir kehidupan itu sekarang saja, tidak berpikir siklus hidup mati, kita akan terjebak untuk memahami itu. Dan pasti kita akan mengatakan Allah tidak adil. Padahal kalau kita memahami dalam konteks siklus hidup mati, ya memang itu sudah bagian dari karmanya dia. Dari bagiannya dia, dari kehidupan yang sebelumnya. Makanya potret kehidupan tidak bisa hanya dilihat dalam satu proses. Tapi harus dalam satu siklus. Ya, ada proses, ada siklus. Ngerti bedanya? Kalau proses itu satu, kalau siklus itu adalah rangkaian proses. Sedemikian rupa sehingga keadaan awal sama dengan keadaan akhir itu memang siklus. Baik, kita teruskan ayat 26. Ya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya mau tanya. Tolong dijawab. Siapa yang dilapangkan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya? Yo, takut semua. Siapa? Siapa? Ya? Yang dilapangkan rezekinya itu yang menepati janji. Subhanallah. Yang disempitkan rezekinya yang melanggar janji. Itu saja. Kalau soal Allah menghendaki, ya Allah itu kan fasilitator. Kita mau lapang, kita mau sempit, ya diikuti sama Allah, maunya kamu kok. Betul nggak? Jadi siapa yang dilapangkan rezekinya? Yang menepati janji. Siapa yang disempitkan rezekinya? Lah itu. Nah, tolong perhatikan kata-kata lapang. Lapang rezeki jangan diartikan berlimpah rezekinya dalam konteks materi. Subhanallah. Salah. Syukur kalau berlimpah rezekinya juga lapang dadanya. Banyak juga yang berlimpah rezekinya juga sempit dadanya. Karena hukumnya semakin banyak kita mengumpulkan uang, kalau tidak dilihat dari konteks spiritual, maka kita semakin takut kehilangan uang. Nah, takut kehilangan uang 1 miliar dengan takut kehilangan 1 juta, lebih mana besar takutnya?
1 miliar. Artinya ya, semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin dikejar dengan yang namanya kesedihan. Dan kebahagiaan itu melekat di dalamnya kesedihan. Kalau sudut pandang kita cuman sudut pandang materi. Nah, kalau orang sudah punya 2 sudut pandang, makanya Allah katakan di Quran surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 penglihatan? Awas, bukan 2 mata. 2 penglihatan. Kalau 2 mata, ya ini saya punya. Ini 1 penglihatan. Ini untuk melihat yang lahir. Ngerti maksud saya? Tidak, oh mata kanan untuk lahir, mata kiri untuk batin. Nggak ada, dua-duanya untuk lahir. Ngerti maksud saya? Nah, 2 penglihatan. Maksudnya bukan 2 mata, 2 penglihatan. Penglihatan lahir dan penglihatan batin. Nah, kalau orang sudah melihat dengan 2 penglihatan, maka dia akan bisa membebaskan dari perbudakan. Jadi, orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah orang yang menepati janji. Itu dulu, ngerti dulu. Coba, kalau orang sudah 1, 2, 3, 4, 5, sampai di nomor 7. Lapang nggak orang itu? Lapang. Pasti. Yakin. Yakin itu. Kita juga sekarang sudah mulai lapang-lapang sedikit lah, gitu ya. Dulu ukurannya gelas, sekarang barangkali sudah panci. Berikutnya ember, berikutnya drum, gitu kan. Nanti jadi kolam, ya itu nanti jadi danau, itu kan. Jadi samudra, gitu kan. Itu. Iya. Garam 1 sendok dimasukkan ke gelas, air 1 gelas, dia udak-udak, asin. Sama-sama 1 sendok, masukkan ke ember. Udah mulai agak-agak tawar dikit, gitu kan? Gitu. Sebetulnya problemnya sama-sama satu sendok. Nah, cuman tadinya kita cuman punya gelas, sekarang sudah ember, lumayan, gitu kan? Dulu dimarahin orang marah, sekarang udah mulai senyum walaupun agak kesal dikit, gitu. Udah lumayan itu namanya pertambahan nilai. Jadi sedikit-sedikit tapi maju lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Lambat juga nggak apa-apa. Tapi maju lah. Maju. Yang penting maju lah, gitu. Majunya berapa senti? Yang penting maju deh. Ngerti maksud saya? Jadi itu yang penting. Saya selalu memotivasi agar kita semangat. Ya, terus semangat karena sesungguhnya hidup itu mudah sebetulnya ya kalau kita bisa menangkap makna-makna dari semua apa yang Allah pertunjukkan kepada kita. Baik, sekarang pertanyaannya, saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang punya deposito berapa masing-masing? Jujur, nggak punya. Udah ada yang bilang nggak punya. Ya, yang 100 juta. 1 miliar. Miskin semua. Pantesan nyumbangnya dikit. Yang 100 miliar. Subhanallah. Kayaknya cuma saya aja yang punya 1000 miliar. Saya sekarang 1000 miliar lebih depositonya. Gak percaya sama saya. Subhanallah. Ada teman saya, ya, matanya tiba-tiba buta. Dia punya uang 2 miliar. Dia operasi di Singapura. Habis 2 miliar. Jadi kalau saya sekarang bisa melihat, berarti saya punya lebih dari 2 miliar. 1. Hitung. Baru betul. Dari tadi kemana aja. Iya. Coba baca di koran, ya, tempo hari ada orang
diponis oleh dokter itu otaknya kanker. Ya. Dia harus operasinya katanya di Belanda. Ya, perlu dana 10 M itu operasinya. Jadi sekarang saya bisa mikir. Jadi di kepala saya punya berapa? 10 M lebih. Jumlahkan udah berapa deposito saya? Iya. Iya. Subhanallah. Jadi ya, yang namanya rezeki itu kita selalu fokus kepada apa yang disebut dengan uang dan materi. Sampai kita melupakan berapa uang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berwujud kesehatan, kenikmatan, merasakan asinnya garam, merasakan manisnya gula. Berapa M itu? Bayangkan kalau kita hari ini kehilangan rasa, kita punya uang 20 miliar. Apa yang kita usah? Kita tidak makan uang, tapi berobat kemana-mana sampai habis itu 20 miliar. Bisa jadi begitu? Bisa jadi. Bahkan kalau ada orang yang punya uang banyak, kemudian dia ingin menebus kembali nyawanya supaya tidak keluar dari tubuh ini, mungkin dia bisa beli. Jadi sehat dan kehidupan ini luar biasa. Makanya rezeki itu jangan selalu diukur dengan. Ketika kita mengukur rezeki dengan uang, bersiap-siaplah untuk mendapatkan kesempitan. Padahal kita datang ke tempat ini, dapat pengajian seperti ini. Luar biasa kan karunia Allah. Setelah ngaji, nggak iuran juga dapat makan. Ini saya terus terang kan, kalau di sini kan tidak boleh pakai mutasabihat. Iya. Kalau pakai mutasabihat itu suka pura-pura nggak ngerti. Terus terang aja nggak ngerti terus. Iya, kan puncaknya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu kan toleran, ya kan? Kita menjadi punya tenggang rasa. Ya perwujudannya bisa sangat luas. Karena saya selalu mengajarkan, berhenti kita memamerkan keyakinan kita. Berhenti kita memamerkan makrifat kita. Nggak penting. Yang harus kita pamerkan sekarang adalah bagaimana kita peduli kepada orang lain. Tuh, puncaknya janji itu nomor 6. Menjadi orang yang berguna. Makanya kan Nabi mengatakan, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika engkau bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi hadis itu, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika anakmu sekolah berlebihan sementara tetanggamu iuran saja susah sampai dikeluarkan dari sekolah dan kita tidak peduli. Gak iman itu. Makanya saya bikin sekolah di Bandung itu. Gedungnya udah bagus. Kalau saya mau bikin sekolah unggulan, saya ahlinya bikin sekolah. Bikin sekolah mahal, saya bisa. Ahlinya mau saya konsultan. Tapi bukan itu. Di sekitar rumah saya itu SD udah nikah. Sekarang alhamdulillah, ya. Mereka bergairah di sekitar situ. Kemarin baru kita melaksanakan kursus otomotif. Dia bilang, coba hitung berapa untuk kursus otomotif. Dari mana Pak? Ntar biar uang ntar saya cari. Kumpulkan 20 anak. Jika perlu nanti puncaknya bekeli kunci-kunci supaya mereka buka bengkel. Tuh, hitung berapa satu anak. Kasih seragam biar gagah sedikit lah. Gitu. Kasih seragam kan, kalau pakai seragam itu kan lagi cuci sepeda motor juga beda semangatnya kalau pakai seragam. Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya itu puncaknya. Puncak orang nggak akan tanya, wah marifatnya luar biasa. Luar biasa apaan? Senyum aja susah.
Asem terus. Ya, katanya asemnya orang Indonesia sekarang itu karena terlalu banyak itu hujan asam. Karena banyak polusi. Makanya kalau orang lagi asem mandi. Karena di sabun itu kan ada zat untuk menetralkan karena ada basanya. Nah, pH-nya kan nanti jadi normal. Gitu. Makanya kalau asam mandiin aja. Saya barusan ketawa juga karena nggak ada teman di radio, saya putar radio Sonora. Jadi saya selalu dapat banyak pelajaran di situ. Karena di situ yang ngasih pelajarannya kan rata-rata orang-orang Hindu ya, ada Gede Prama, ada orang-orang hebat lah. Kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu kalau pelajaran mereka luar biasa. Kan ada yang tanya, bagaimana caranya supaya sabar?